Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya membawakan tema belajar di dalam melayani. Firman Allah dalam Roma 7 ayat yang ke-6 mengatakan, "Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat." Dan yang selanjutnya dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Puji Tuhan saudara-saudari, kita yang belajar melayani di dalam gereja sepatutnya setia atas perkara-perkara administrasi gereja, sambil tetap memperhatikan pertumbuhan kerohanian kita. Kalau kita hanya mempunyai aspek pekerjaan administrasi, tetapi kekurangan aspek rohani, itu menunjukkan kita sudah meninggalkan pokok utama pelayanan kepada Allah. Allah menaruh kewajiban rohani kepada kita. Saudara-saudari, kalau dalam hayat kita kekurangan, maka pelayanan kita hanya merupakan satu aktivitas saja, jatuh ke dalam administrasi saja. Kalau dalam hayat kita kurang, kita tidak bisa memenuhi keperluan anak-anak Allah. Karena yang bisa memenuhi keperluan anak-anak Allah adalah hayat. Kalau kita mau belajar melayani Allah, kita harus belajar di aspek rohani. Kita melayani Allah tidak bisa hanya melakukan pekerjaan, tetapi tidak belajar. Allah menghendaki kita belajar dan bertumbuh. Kita harus seminggu lewat seminggu makin bertumbuh besar. Sekali lewat sekali makin bertumbuh, makin maju. Saudara-saudari, dalam perjanjian lama, seorang imam harus pergi ke tempat kudus untuk melayani. Pertama-tama, dia harus melewati mezbah. Di sana ia mempersembahkan korban penebusan dosa untuk dirinya. Di dalam tempat kudus, tidak seorang pun boleh menurut maksud sendiri melakukan sesuatu. Segala tingkah lakunya harus menurut perintah Allah. Sedikit pun tidak boleh menyimpang. Demikian juga kita saudara-saudari, kalau kita mau datang dan melayani Allah, kita harus nampak bahwa kita perlu dicuci bersih oleh darah Tuhan, supaya dosa kita disingkirkan. Kita perlu dibasuh dengan air pembasuhan, supaya kenajisan kita tersingkir. Dan bahkan kita perlu menyingkirkan ego kita. Orang yang mempunyai perasaan demikian barulah benar-benar orang yang melayani Allah. Saudara-saudari, orang yang benar-benar melayani Tuhan, ketika ia menjamah pelayanan, di dalamnya pasti penuh dengan perasaan. Kita harus tahu, begitu seorang imam masuk ke dalam kemah pertemuan dan sampai di tempat kudus, tidak bisa tidak nampak dirinya berdosa, tidak bisa nampak tidak dirinya najis, tidak bisa tidak mengenal rupa dirinya yang sesungguhnya, karena tempat itu kudus. Demikian juga kita saudara-saudari, ketika kita melayani Allah, di sanalah kita nampak rupa kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan saudara-saudari, kiranya Tuhan membawa kita semakin hari semakin damba akan pengenalan dan pelayanan kita terhadapnya, sehingga apa yang kita perbuat bukan semata-mata karena diri kita sendiri, melainkan karena Tuhan yang menjadikan kita bejananya untuk dipenuhi olehnya.